Sehat Ibu? Semangat hari ini, semangat. Nah kan kalau semangat, mari sama-sama kita salat dulu bro ya. Sallallahu ala Sallallahu alaihi Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi Bu. Sallallahu. Ayo semangat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi biar ganjil ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan semua yang sholawat akan dikumpulkan bersama Nabi. Masuk surga bersama Nabi. Dibebaskan dari siksa kuburnya. Amin ya Rabbal. Ke depan dikit. Masya Allah. Kelihatan Bu? Kameranya kesian Bu. Kelihatan Bu? Kelihatan tuh Bu. Tenang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidah wal ustazat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Khairul Ummah, yaitu Ustadz Taufik SAG dan istri. Kita doain Bu ya, biar panjang umur, sehat walafiat. Dan juga rekan saya ada Ustadz Ridwan dan Ustadz Syarifuddin. Kita doain juga sehat panjang umur. Para ustazat, Masya Allah yang hadir banyak ini Bu ya. Al-Mukarramah Ustazah Dayarah, Ustazah Asia, Ustazah Samiti, Ustazah Nyainah, Ustazah Umi Ani. Betul Bu ya. Kita doain Bu, para ustazat kita, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, ilmunya manfaat, berkah dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Dan juga yang sama-sama kita hormati Ibu Dewan, yaitu Ibu Safnah. Mana Bu Dewan? Sarna. Siap Bu, duitnya Bu. Saya mau kasih kuis soalnya buat ibu-ibu Bu ya. Iya lihat tuh, tenang Bu. Pokoknya ibu-ibu tunggu, ntar kuisnya ada hadiah dari Ibu Dewan. Ya, bener Bu. Dompet buka Bu. Para ibu hadirin dan hadirat sekalian, maaf saja. Bu PJ harus dihormati. Siapa? Bu PJ. Bu PG ini? Masya Allah. Saya hormati Bu PG, sehat walafiat. Itu ganyem baik, ganyem. Ya, siri apa salah itu? Jangan-jangan siri ya. Para ibu hadirin dan hadirat sekalian, hari ini alhamdulillah Bu. Senang nggak Bu? Senang nggak?
Bahagia enggak Bu? Kudu, kata orang Tambun, kudu Bu ya. Ya. Kenapa ibu sekalian? Kalau hari ini kita bahagia, hari ini kita senang, peringati orang yang paling baik, peringati orang yang paling sayang sama perempuan, sehingga martabat perempuan diangkat berkat adanya Rasulullah. Dan Nabi, ibu sekalian, orang yang tidak pernah salah. Nabi orang yang tidak pernah berbuat dosa. Nabi tidak pernah berbohong. Nabi tidak pernah nyakiti orang. Nabi tidak pernah melanggar perintah Allah. Dan Nabi idola terbaik kita. Jadi kalau ibu punya idola, maka carilah idola yang tidak pernah berbuat dosa. Kalau ibu idolanya sama selebritis, selebritis punya dosa enggak? Wah, sekengkean Bu ya. Kalau ibu idolanya sama pemain bola, pemain bola punya dosa enggak? Kalau ibu idolanya sama tokoh, tokoh punya dosa enggak? Tapi kalau kita idolanya sama Rasulullah, dialah manusia yang paling benar. Bu, hari ini saya kasih kunci keselamatan dunia dan akhirat. Bu, pengen selamat? Selamat dunia pengen? Selamat akhirat pengen? Kuncinya 3J. Ingat Bu, 3 apa Bu? Bu Dewan, siap-siap Dewan. Ya, yang ibu-ibu di belakang siap-siap. Terus saya kasih kuis. Tapi saya nggak bawa hadiah, hadiahnya dari Bu Dewan. Iya, tenang. Ibu mau? Oh, mau aja apa mau banget? 3J ibu sekalian, kunci selamat dunia dan akhirat. J pertama, jangan pernah jauhi Allah. Tuh, Bu, kalau pengen selamat dunia, deketin Allah. Kalau pengen selamat akhirat, deketin Allah. Kenapa ibu sekalian? Kita hidup di dunia karena kita bisa punya cuan, karena kita bisa sehat, karena kita bisa bergerak, karena kita duduk di majelis ini juga karena. Makanya cara untuk dekat dengan Allah apa Bu? Sholat. Bu, ada yang hari ini masih punya utang sholat? Masya Allah ya Bu ya. Cara yang paling dekat ibu sekalian, dekat dengan Allah adalah ketika kita sujud. Maka kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid. Hambaku yang paling dekat dengan Tuhannya ketika dia sujud. Maka ibu kalau lagi punya masalah, gelar sejadah, sujud, minta sama Allah. Jangan kalau ada masalah curhatnya di mana Bu? Wah, di status WA Bu ya. Betul nggak Bu? Jadi kalau kita punya masalah ibu sekalian, masalah dengan suami, masalah dengan rumah tangga, masalah dengan anak-anak, masalah dengan mertua. Ada yang hari ini masih marah sama mertua? Ya Bu ya. Jadi kalau kita punya masalah, maka gelar sejadah, ngadep ngulon, minta sama Allah. Ibu kan sering bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya Bu? Nyembah dulu kepada Allah, ibadah dulu kepada Allah,
Deketin diri dulu kepada Allah, baru kamu minta. Tuh. Jadi kalau kita pengen minta sama Allah, Bu ya, maka banyakin deketin diri sama apa? Allah. Bu. Orang kalau pengen deket sama Allah, jangan tinggalkan yang wajib. Apa itu yang wajib, Bu? Salat 5 waktu. Apalagi puasa Ramadan. Jadi kalau kita pengen dekat sama Allah, yang wajib-wajib jangan ditinggal. Salat 5 waktunya jangan ada yang bolong. Puasa Ramadannya jangan ada yang utang. Banyak, Bu, sampai hari ini utang puasa banyak, Bu ya. Utang salat juga apa? Nanti ibu sekalian, kalau kita mati, siapa yang mau bayar puasa dan sholat kita? Ada anak kita mau bayarin, Bu. Boro-boro, Bu ya. Jadi kalau pengen deket sama Allah, jangan tinggalkan yang wajib. Tapi kalau pengen dicintai Allah, kerjakan yang sunnah. Beda, Bu. Orang dekat sama cinta. Bu, pernah jatuh cinta? Pernah sama orang kan? Ya, andainya, Bu ya. Beda, ibu sekalian, dekat dengan cinta. Kalau saya dekat sama ibu, dekat, tapi belum tentu cinta. Domelin sama bininya sama lakinya, Bu ya. Masa bini orang lagi dicintai, Bu ya? Apa artinya, ibu sekalian? Kalau kita dekat dengan Allah, kalau Allah cinta dengan kita, apa yang kita minta diberi nggak? Ibu karena cinta sama suami, suami minta diberi nggak? Kagak diberi, masang baik, Bu ya. Ya, Bu ya, karena apa tuh? Cinta. Maka untuk mendatangkan cinta Allah, kerjakan yang apa? Sunnah. Bu, yang sunnah ada di mana? Sholat sunat rawatib, ba'diyah, qobliyah. Yang muakkad ada berapa rakaat, Bu? Berapa rakaat, Bu? Sholat sunat rawatib yang muakkad ada berapa rakaat, Bu? 12. Bu Dewan siap-siap. Coba mana yang bisa? 12 rakaat rawatib muakkad tuh 12, siapa yang bisa? Sini maju. Bu Dewan keluarin. Wah, keluarin, tenang, Bu, tuh ada, ayo. Mana? Jangan ustazahnya, Bu, yang pojokan. Salat sunat rawatib 12 rakaat. Itu pahalanya spektakuler, Bu. Kalau ibu lakukan setiap hari 12 rakaat, kata Nabi apa? Bunyalahu baitun fil jannah. Orang itu dibangunkan rumah di surga. Mana? Sini maju. Tenang. Terserah Bu Dewan mau ngasih Pak duit kan? 1 juta gak boleh. Nanti 50.000 buat ibu, yang 95.000 buat saya. Sini, Bu. Masya Allah. Berapa rakaat, Bu? 12. Ba'diyah, qobliyah. Bu, mana aja tuh yang 12? Ada lagi mikir, Bu? Ada 12. Iya. 1, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur. 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat sesudah maghrib. 2 rakaat sesudah isya. Masya Allah. Bu Dewan. Masya Allah. Makasih, Bu Dewan. Alhamdulillah. Tapi, Bu, saya kasih 50 aja ya. Ntar yang buat kuis selanjutnya yang lain. Mayan, alhamdulillah tuh. Ya, tuh, Bu. Masih ada 3. Tenang, masih ada 3. Saya kantongin dulu ya. Nah, siap-siap tuh. Masya Allah. Bu Dewan doain Bu Dewan ya, biar ibunya sehat, Bu Dewan dapat pahala. Bu, berapa rakaat tadi? 12 rakaat. Qobliyah subuhnya 2. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sesudah zuhur.
2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Kalau ibu lakukan itu, maka dibangunkan rumah di surga. Pulang kampung, Bu, nanti kita pulang ke akhirat, kita mati di akhirat, maka kita sudah punya rumah di surga. Kalau setiap hari sholat sunat rawatibnya berapa? 12 rakaat. Ada lagi, Bu. Sholat apa lagi, Bu, yang 12? Bu, berapa, Bu? Duha. Duhanya berapa, Bu? Di rumah berapa, Bu? Alhamdulillah 2 ya. Paling sedikit 2, paling banyak 12. Tuh. Jadi kalau pengen kaya 12 rakaat. Ini mah 2 aja ditinggal mulu, Bu ya. Apa ibu sekalian? Nih, Bu, saya kasih tipsnya dari Rasulullah. In shallaita duha raka'ataini. Kalau kamu sholat duhanya setiap hari 2, Bu. 2 apa 0, Bu? Nah, soalnya jangan apa yang ditinggal ya. Tiap hari 2, kata Nabi, kalau kamu duhanya tiap hari 2, lam yuktab minal ghafilin. Kamu tidak dicatat orang yang lalai. Tuh, kalau pengen jauh dari penyakit lalai, duhanya berapa, Bu? 2. Berarti kalau kagak duha-dua, lalai mulu dia, Bu. Diajak ngaji kagak mau, Bu ya. Diajak infak kagak mau, ama bini ama laki mulu berantem bae, ama mertua kagak akur, ama saudara kagak akur, begitu nggak, Bu? Jauh, Bu ya. Maka paling kagak tiap hari berapa, Bu? 2. Naik berapa, Bu? 4. Kalau kamu sholat duhanya tiap hari 4, kutibta minal muhsinin, maka kamu dicatat orang baik. Tuh, pengen gak jadi orang baik? Pengen gak jadi orang baik? Duhanya berapa? Nah, ini tadi kemarin udah 4 apa 2? Kurang, berarti 2 lagi ya. Kalau pengen jadi orang baik, naik berapa, Bu? Naik berapa? 6. Ya. Apa kata Nabi? Kalau kamu sholat duhanya tiap hari 6 rakaat, Bu, kutibta minal qaniti, kamu dicatat orang ahli ibadah. Tuh, alhamdulillah. Besok Bu Dewan tenang ya, Bu ya. Duhanya berapa, Bu? 6 ya. Kalau pengen apa? Naik berapa, Bu? 8. Nih kuncinya nih 8, Bu. Apa kata Nabi? Kalau kamu duhanya tiap hari 8, kutibta minal faizin, kamu dicatat orang yang sukses. Jadi kalau pengen sukses, duhanya berapa? Oh, Bu Dewan tuh udah nyebutin berapa calonnya, nomor berapa tadi? 1. Jangan lupa apa? 1 lagi, Bu, sini Bu, 1 juta. Ya. Jadi kalau kita pengen sukses, ibu sekalian, jangan ditinggal. Duhanya berapa? 8. Sukses rumah tangga kita, sukses putra putri kita, sukses bisnis suami, sukses dagang kita, sukses dunia, maka minimal duhanya berapa? 8. Ini mah pengen doang sukses, Bu ya. Duhanya berapa? Ora. Bukan 2, ora, Bu ya. Naik berapa, Bu? 10. Kata Nabi apa? Kalau kamu duhanya 10, maka kamu dicatat hari itu tidak berdosa. Masya Allah, Bu. Ya, kalau hari ini ada yang 10 di sini duhanya? Ya. Kalau duhanya 10 rakaat hari ini, berarti hari ini kita tidak dicatat punya dosa. Punya nggak, Bu, dosa? Banyak banget apa banget aja? Masya Allah, ya kan? Jangan ampe, Bu ya. Bu,
Bu, jangan sampai kita pulang masuk ke liang kubur bawa apa? Bawa dosa. Naik berapa, Bu? 12. Kalau ada orang yang hanya 12 rakaat, maka orang itu dibangunkan rumah di surga. Tuh, sama. Jadi tiap hari kita udah punya rumah berapa? 2. Rawatibnya 12 rakaat, duhanya 12. Jadi pulang maulid, Bu, pulang maulid ada oleh-olehnya. Apa tadi, Bu? Rawatib 12. Ya, duhanya berapa? 12. Kalau lagi repot 2, jangan sampai ditinggal. Kalau lagi senggang 4, senggangan lagi 8, senggangan lagi 12. Apalagi udah nenek-nenek. Dan 60 ke sono, Bu ya. Mau ngapain? Tapi nenek-nenek zaman now, Bu, nenek-nenek sekarang pada main apa? Oh, TikTok. Pada kisut, gigi pada ompong, pakai daster doang. Ngapain dia? Main TikTok. Segala kuali taruh di kepala, Bu ya. Banyak itu, Bu. Tapi kalau ibu-ibu, nenek-nenek dari Khairul Umam nggak ada. Nggak ada satu maksudnya, Ibu ya. Para ibu sekalian tuh. Jadi kalau pengen selamat dunia dan akhirat, jangan tinggalkan apa? Allah. Ya. Minimal sholat wajib sama sholat sunnah. Yang kedua, Bu, kedua, jangan tinggalkan Nabi. Bu, hari ini, Bu, kita peringati Rasul. Ya, ada satu cerita, Bu. Mudah-mudahan kita termasuk nih, Bu ya. Disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin, Bu. Jadi ada seorang pemuda, dia nggak ahli ibadah, tapi dia rajin sholawat. Pokoknya sholawat. Kerjaannya tukang panggul di pasar. Kalau ada orang belanja nih berat, sini Bu saya panggulin, dapat tip kan? Tiap hari sholawat nih, Bu. Kemudian dari hasil kerjanya ditaruh 2 celengan. 1 celengan buat maulid tahun depan kalau ketemu Rabiul Awal. 1 buat sedekah. Masya Allah, Bu ya. Ada orang sini begitu tuh, nyiapin maulid bawa tahun depan, dari sekarang udah nyelengin. Tiap hari, Ibu sekalian, kalau datang tanggal 1 Rabiul Awal, Bu, dia buka tuh celengannya. Pas 12 Rabiul Awal, dia panggil saudara-saudara, teman-temannya, tetangga-tetangganya, duduk bareng, bersolawat bersama, dikasih makan. Makanya kita kalau maulid makan, ya Bu ya. Ada snack, ada kue, ada makan, Bu ya. Setiap tahun, Bu, begitu. Kemudian nggak lama pemuda itu meninggal. Pas meninggal, Bu, temennya yang di pasar mimpi ketemu dia. Mimpi ketemu dia. Pas di kuburan dia tanya, "Lu kemana? Nggak kelihatan-kelihatan." "Lah, gua udah lama, udah mati," gitu kata dia. Terus kata temannya, "Apa yang lu temui di kuburan?" Kata dia, cerita apa, Bu? "Waktu saya dikuburin, saya tahu orang-orang pada nguburin saya. Masuk ke dalam kuburan gelap, Bu." Kita bisa bayangin, Bu ya. Lah kita dipendem, gimana kagak gelap, Bu ya? Ada nggak listrik situ, Bu? Ada nggak udara? Saya ngeliat. Maka orang, Bu, kalau dikuburin, dia ngeliatin tuh ruhnya. Siapa nih anak, mantu, bini yang pada perlu? Nih kadang-kadang kalau ada saudara, ada orang tua mati, kagak pada perlu. Bekia-kia, Ibu ya. Kemudian pas di dalam kuburan gelap, Bu, ternyata di pojokan sana ada sinar, Bu, kayak bintang begitu, kecil. Ya, ada sinar. Lama-lama dia lihat sinar itu semakin dekat, semakin gede, semakin menerangkan kuburan itu. Kata dia begini, "Ini pasti Munkar dan Nakir datang." Ya, Bu ya. Kan kalau kita mati yang pertama datang siapa, Bu? Munkar dan Nakir. Mati dah gua ditanya dia.
Walaupun ibu pertanyaannya udah apal, nyampe di kuburan mak bisa nggak? Lah tergantung bu ya. Ditanya marabuka, siapa bu Tuhan kamu? Allah. Sekarang mah bisa, di kuburan bisa nggak? Ternyata bu, ketika dia keluar cahaya, ada orang bu, dan satu. Kata dia lah, kan kalau malaikat munkar dan nakir mah dua. Ini atu bu, atu. Pas nyampe ganteng, putih, senyum sumringah. Dia nanya, siapa kamu? Gitu ya, karena wangi bu ya, wangi. Kata orang itu, saya ini orang yang setiap hari namanya kamu sebut. Saya ini orang yang setiap tahun engkau peringati kelahiran saya. Saya ini orang yang setiap tahun engkau ajak dengan sedekah orang diajak makan. Sayalah Rasulullah. Jadi Nabi udah datang tuh bu ke kuburan kita. Kata dia mau kada nakir. Saya datang ke sini, saya izin sama Allah. Ya Allah, izinkan saya untuk menemui umat saya yang setiap hari menyebut nama saya. Sebelum munkar dan nakir datang. Jadi sebelum munkar dan nakir datang bu, Nabi udah duluan datang. Izinkan saya ya Allah, supaya saya bisa bertemu dan membantu dia. Ya kan? Saya datang kemari untuk membantu kamu. Nanti kalau munkar dan nakir datang, kamu punya kesulitan, saya bantu. Tuh, enak gak bu? Ya. Jadi orang yang sering nyebut-nyebut nama Nabi, di kuburannya aja bu, udah didatengin Nabi. Hari ini bu, Nabi datang. Tadi kita sudah sampaikan sholawat kita. Kita baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi ballighul, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazur. Ya Allah, sampaikan Nabi Muhammad sebagai wasilah. Ya Allah, sampaikan kami bisa berziarah ke makam Nabi. Sampaikan kami bisa bertemu dengan Nabi. Nabi hari ini datang bu. Orang yang khusyuk memperingati maulid Nabi, orang yang rajin memperingati maulid Nabi, orang yang bisa mengeluarkan cuan-cuannya buat maulid Nabi, pasti Nabi akan bantu kesulitan kita. Ya, maka tadi saya dapat cerita tuh dari satu topik, ibu-ibu di sini rajin. Tadi disebutin sono maulid bu ya. Datang nggak bu? Tapi jangan lupa laki dimasakin dulu. Ya, Pak, gua mau maulid ya, lu masak dewek ya Pak ya. Begitu lagi bu ya. Jangan, ya. Tetap surga ibu ada di ridho suami. Ya, tetap. Walaupun ibu mau berjumpa dengan Nabi, tapi kewajiban ibu adalah apa? Izin dan restu dari suami. Ibu ya, tuh hari ini bu, mudah-mudahan saya bilang tadi, kita nanti di kuburan kita, kuburannya lega. Kuburan kita disinari cahaya Nabi. Kuburan kita ditemani Nabi, sehingga kuburan kita menjadi taman-taman surga. Makanya suruh banyak-banyak sholawat. Bu. Nah tadi Mars ibu hilang. Udewan hilang kemudian. Ternyata nggak ada di kantong saya. Kayaknya betah nih ya. Nih bu. Tuh. Saya kasih satu pertanyaan lagi. Ayat berapa dan surah apa perintah sholawat? Nunjuk. Gampang, ayatnya sering ibu baca. Jangan. Kalau ayat udah hafal. Ayo, yang belakang. Surah apa, ayat berapa? Kayaknya Google ya. Ayo, mana? Iya, ayat dan surahnya.
Ayat dan surah, pertanyaannya ayat dan surah, bukannya bunyi ayatnya. Perintahnya udah jelas, ibu udah hafal. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Surah apa, ayat berapa? Ya ini mah saja, mana saja? Kayaknya nyari Google mana Google? Nah ada yang bangun, no. Siapa? Ini Bu. Masya Allah, ini dari Bu Dewan ini, jangan lengkapin jangan, Masya Allah. Ya, mau naik dari jendela rumahannya. Masya Allah, mana tadi mikrofon ya? Pokoknya anak saya udah tahu hadiah. Bu, siapa namanya? Ibu Titin Fatimah Dari Majlis Taklim Ka'fatul Ma'aniyah. banyak yang ikut dari Majlis Taklim itu. Masya Allah, alhamdulillah. Sering selawat Bu? Sering. Coba salat dulu. Yang mana? Yang mana aja? Coba. Allahumma salli Ikutin Bu. wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tumasiruna biha wa ahlana wa ahlatana Ikutin Bu. Masya Allah. Bu, minimal 100 tiap hari sholawat. Biar Nabi datang ketika kita di alam. Jadi surah apa? Surah apa jadinya? Al-Ahzab Ayat 56. Masya Allah. Ingat Bu, surah Al-Ahzab ayat mau 100 mau 50? 50 aja dah. Kasih ya, Masya Allah. Tuh kan, Maulid dapat duit ya. Tuh Bu, jangan lupa tiap hari bersolawat. Solawat itu Bu, nggak perlu punya wudhu. Solawat itu nggak perlu harus berbusana rapi. Ibu sambil nyapu, sambil solawat. Kalau tadi mah panjang, yang pendek Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Mau tidur 10 kali Bu, menjelang tidur, pengantar tidur. Makanya begini katanya Bu, kalau kita pengen ketemu Nabi sebelum tidur sholawat. Kalau kita pengen bisa nyabak ke Mekah, Bu, pengen nyabak ke Mekah. Nah coba nunjuk yang pengen. Nunjuk mah nggak bayar, nunjuk aja ya. Iya, siapa tahu ya. Tunjukkan kita sama malaikat. Malaikat apa? Israil lagi Bu. Ya Bu ya. Jadi kalau pengen bisa nyabak ke Mekah menjelang tidur, banyak-banyak baca tasbih. Subhanallah, wala ilaha wallahu akbar, wala haula. Tenang saja. Al-Alil Azim. Tuh Bu, ya, ini dibaca setiap menjelang tidur. Apalagi kalau bisa baca apa? Sholat tasbih. Pernah sholat tasbih Bu? Berapa rakaat? 4. Siang, kalau siang 4 rakaat sekaligus, nggak ada tahiyatnya. Kalau malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Pertanyaan saya, 1 rakaat berapa tasbih yang dibaca? Nah, dulu yang mana nih? Hah? Ya udah sini dua-duanya saya tes. Dua-duanya saya tes ini Bu. Ayo Bu. Nah, 75. Ya, coba. 75 setiap 1
rakaat. Udah, ntar yang bisa saya sini kemari mak, tenang. Kan tas, iya nggak apa-apa. Oh musuh. Berarti saya di tengah. Ya. Bu, karena tadi jawabannya sama, coba ibu lantunkan tasbihnya versi Arifin Ilham. Tadi bukan, coba. Ayo versi. Tadi kan yang baru ibu baca versinya UJ. Sekarang versinya Arifin Ilham. Masih versi Oma ge. Kenapa sama ada? Arifin Ilham nggak bisa. Versi Oma ada. Dua ada saya. Nah, siapa yang bisa? Kan jawabannya udah tahu nih. Kita salat sunat tasbih 1 rakaat 75 kali. Bacain versinya Arifin Ilham. Ayo yang bisa naik aja, mari. Ayo. No, bukan. Ayo. Mana yang bisa? Yang bisa maju. Apa? Yang bisa, ayo. Nggak ada. Nah, sini Bu, sini. Ayo. Nah. Coba Bu, coba gimana Di? Payah banget nih ah. Ayo Bu, versinya Arifin Ilham. Dengerin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, maaf muatan kiri ya. Nah, Masya Allah. Oh, beruntung ya. Maaf, dulu. Itu namanya rezeki Bu. Lagian musuhan sih. Ya, ujung-ujungnya kagak ngapa-ngapain dapet tuh. Ya. Jadi ada versi UJ, ada versi Arifin Ilham. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tuh, ingat kan? Ya, kata Nabi apa? Ahabbul kalam ilallah arba'un. Ucapan yang Allah sangat suka itu ada 4. Ucapan yang Allah sangat suka ada 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Tuh. Kalau tiap hari kita mengucapkan apa yang Allah suka, kalau Allah udah suka, apa yang kita minta Allah turunin. Makanya kalau pengen cepet-cepet ke Ka'bah, tuh amalin tuh. Ya, sebelum apa? Tidur. Kalau sebelum tidur dosa kita habis dihapus oleh Allah. Suruh apa Bu? Istighfar. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal. Terus tambahin sholawat minimal 10. Bu, masih ada waktu. Bu, dia mau nambahin. Ya, Bu, udah lapar apa masih kenyang? Lah, Bu nggak nyampe udah makan ya. Kalau saya belum dikasih makan ini ya. Bu, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada berapa Bu? 25. Coba saya tes. Nabi pertama siapa? Nabi kedua? Nabi ketiga? Nabi ke-10? Diem. Ya usah aja ya. Diem. Ya. Nabi yang ke-25? Abongan ya. Kagak tahu juga Bu.
Bu, dari 25 Allah saring menjadi 5 nabi yang disebut dengan ulul azmi. Ada 5 nabi ulul azmi. Siapa yang bisa nih yang 5? Tinggal atu. Lah, ibu lagi baik. Ntar bisa nggak? Penasaran? Tahu bu? Yang 5 tahu? Tahu menanan apa tahu bener? Sini dah, kesian dia. Sini bu, ayo. Sampai kesian kita. Ayo, udah jangan nyontek. Bu, ini maju yang kedua. Maju yang pertama sama musuh. Iya. Maju kedua sama musuh lagi, yang kedua ada lagi kan? Bukan dia, ada lagi kan? Nih, oke. Yang 5 nabi ulul azmi. 1. Nabi Nah, lagi kagak hidup lagi, dah hidup. Nabi Isa. Bang, ini ngapa nggak hidup, Bang? Orang mau dia. Purik dah. Halo, kurang gede, Bang. Halo. Nah, nabi pertama, Bu, ayo. 1. Nabi Isa mati aja. Halo. Ya, Pertama Nabi Isa alaihissalam. Isa. Iya. Kedua Nabi Daud alaihissalam. Salah. Sini, Bu. Sini. Payah nih. Lagian kagak bawa musuhnya sih. Oke. 1. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa. Nabi Isa. Oke. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh. Terus. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kalau Madrid udah mau aja ya. Kalau ini Bu, hadiah. Mau saja ya, saya bawa semangkanya ya. Lumayan dapat semangka ya. Tuh Bu, dari 5 nabi Bu, kita ceritain satu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Salah satu kebaikan Nabi Ibrahim apa, Bu? Nabi Ibrahim tiap hari kalau makan nggak bisa sendiri. Diajak tamu, diajak orang, sini makan, makan bareng-bareng. Nabi Ibrahim nggak pernah makan sendiri dan nggak mau. Kalau makan selalu ngajak orang. Ada di sini orang begitu. Kudewan begitu kalau makan. Saya ajak makan sana ya. Ya. Jadi kelebihan Nabi Ibrahim kalau makan ngajak orang. Dan kelebihan itu Bu ada pada diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang yang paling dermawan. Nabi Muhammad Bu di rumahnya nggak pernah nyimpen barang buat besok, harta buat besok nggak ada. Kalau ibu makan di semua ada. Di rumah kulkas ada jengkol buat besok, ada cabai buat besok Bu ya, ada beras buat besok, ada nggak? Nabi Bu nggak pernah nyimpen barang buat besok. Hari ini dapat rezeki, ada orang datang minta dikasih semua. Itulah Nabi. Namanya disebut paling dermawan. Nggak bisa kita Bu, nggak bisa kayak Nabi tuh. Ya, jangankan orang lain, ada saudara aja, saudara Bu, saudara. Dalam bentuk gerbang, klotek. Siapa sih itu? Diintip dari gorden. Buset, dia datang. Kata yang tuan rumah, paling juga minjem duit ya. Bu ya, udah bilang aja nggak ada. Bu ya. Jadi orang kita mah Bu beda dengan Nabi. Kita mah bol kuning buntut gasing. Ya Bu ya. Makanya hari ini kita maulid paling kagak Bu ya. Kita kecepretan pengen jadi orang dermawan. Kenapa ibu sekalian Nabi nggak pernah nyimpen harta buat besok? Karena belum tentu besok hidup. Bu, punya rumah megah, kalau mati dibawa nggak?
Punya harta banyak, kalau mati dibawa enggak? Punya mobil baris, kalau mati dibawa enggak? Punya kontrakan semberot, kalau mati dibawa enggak? Punya laki ganteng banget, mati ngikut enggak? Kata laki ganteng, alhamdulillah mati juga lu ya. Ya Bu ya. Jadi nggak ada yang kita bawa ketika kita mati. Makanya yang ada kasih buat di jalan Allah Subhanahu. Tuh Bu. Jadi yang kedua, kalau pengen selamat dunia, jangan tinggalin Nabi. Bu, hati Nabi Bu, hatinya bersih. Nabi nggak pernah dengki dengan orang. Nabi nggak pernah marah dengan orang. Nabi nggak pernah berantem dengan orang. Hatinya bersih Bu. Kiri kanannya akur, depannya akur, belakang akur, semuanya Nabi akur. Bahkan orang yang nyakiti Nabi pun Nabi akur. Beda dengan kita. Ama di belakang gede baik, ama di depan kesel baik. Pas nyampe, dia pakai hadir lagi maulid ya. Udah gede banget niat dia. Sengaja dia kayak gelang yang kerocok ya. Cincinnya dibanyakin ya. Kalungnya di luar jilbab. Bodoh nanan ya gede kayak kagak gue yang punya. Begitu ya. Jadi kalau orang masih hari gini Bu, hatinya masih benci baik sama orang, masih gedeg baik sama orang, belum ngikut Nabi. Pulang maulid Bu, itu buang jauh-jauh. Bu, masih ada nggak dia? Mau nambahin Bu? Udah, masalahnya masih ada satu soal lagi nih. Bu, saya kasih doa nih Bu. Kalau ada orang yang hatinya masih gremet, kesel baik nih. Buang. Doa, mau? Ibu gremet baik? Masya Allah. Aman. Ya. Nih. Doa pertama. Surah Al-Hasyr ayat 10. Budewan ada Budewan. Coba surah Al-Hasyr ayat 10. Ibu doanya udah hafal semua itu. Cuma ayatnya enggak. Kalau tadi kebalik. Tadi ayatnya saya sebut, surahnya sama apa? Sama ayatnya yang Ibu sebut. Sekarang dibalik. Surahnya udah saya kasih tahu, surah Al-Hasyr ayat 10. Ayatnya ayat apa itu? Doa Bu, doa. Budewan ada duit. Gocap dulu deh, aja. Ayo sama yang bisa. Itu terakhir dah, soal terakhir. Ibu masih nunjuk baik. Gini. Ramalannya mana? Doa biar hati kita kagak gremet baik. Hati kita biar enggak kesel baik. Biar hati kita enggak gedek baik sama orang. Baca doa ini dari Allah. Tahu? Kayaknya tahu menanan ini ya. Enggak ada yang tahu. Ya enggak jadi Bu Dewa udah ngeluarin ya. Ada yang tahu? Google. Nggak ada. Ya, 1, 2, sampai 5 ya. 3, 4, 5. Allahumma gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur. Kata nenek-nenek itu panjang banget ya. Gitu ya. Udah nanti cari surah Al-Hasyr ayat 10. Apa kata Allah? Wala taj'al fi qulubina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan di hati kami al-ghillu, penyakit hasad, dengki, iri, gedek. Tuh penyakit ghil namanya. Itu harus dibuang. Ya. Jadi kalau mau orang niat orang kaya, lebih kaya gedek. Niat orang lebih sukses gedek. Kalau perlu ya Allah, itu orang jatuhin begitu ya. Nih, hati yang kayak gitu buang, Bu, buang. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur. Tuh, yang pertama, yang kedua. Ini doanya dari Nabi. Ya. Allahumma ja'al fi qalbi nur. Tuh, dari kita jeda segitu. Nah, Allahumma ja'al fi qalbi. Nah, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma ja'al fi qulubina nura. Ya Allah, jadikan hati kami cahaya. Jadi kalau hatinya bercahaya, kagak pernah gedek sama orang, karena disinari oleh cahaya Allah. Ya, dan itu kalau ngikut Nabi. Dah, yang terakhir, yang terakhir. Udah nggak pakai kuis dah. Oh ya, udah berapa menit sini kita? J yang terakhir, jangan jauhi teman yang soleh. Cari teman yang soleh. Jangan teman yang toleh. Ya Bu ya. Teman yang soleh selalu ngajak kita jadi jalan Allah. Teman yang soleh rajin beribadah. Teman yang soleh rajin hadir ke majelis taklim. Teman yang soleh kalau ngomong enakin. Ini kalau ngomong nyelekit betul ya? Gitu ya. Cari teman yang soleh. Kenapa Bu? Nih kata Imam Hasan Al Basri. Kata beliau apa? Ya. Istaksiru minal asdiqa. Perbanyaklah teman-teman yang beriman. Perbanyaklah teman-teman yang baik. Perbanyaklah teman-teman yang saleh. Inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Karena teman yang soleh itu akan memberikan syafaat di hari kiamat. Kita nggak tahu Bu, kita dulu masuk surga apa teman kita dulu. Kalau temennya sering ngajak nggak rajin hadir ke majelis taklim, temennya rajin hadir kebaikan-kebaikan, dia mati, ternyata dia ada di neraka, kita ada di surga, kita cari mana teman gua yang biasa ngaji di khairul ummah. Ternyata di mana Bu? Di neraka. Ya Allah, saya minta teman saya yang sering ngaji bareng saya di majelis taklim, angkat ya Allah, angkat, pindahin kemana? Surga. Jadi teman yang soleh bisa memberikan apa Bu? Syafaat. Tapi kalau temannya yang tidak soleh Bu, ngejerumusin kita masuk kemana? Neraka. Maka jangan bosan-bosan Bu hadir ke majelis ilmu Bu ya. Orang yang hadir rajin ke majelis ilmu, sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Orang ini Allah mudahi masuk surga. Jadi yang rajin hadir mudah masuk. Kalau kita pengen gampang masuk surga, kuncinya rajinlah hadir ke majelis ilmu. Mudah-mudahan Bu ya, semuanya yang hadir akan segera bisa masuk dalam surganya Allah. Mari kita baca Fatihah Bu. Satu, niatin Fatihah ini agar kita dapat taufik dan hidayah Allah. Kedua, Fatihah ini agar kita diberikan istiqomah dalam melakukan kebaikan. Ketiga, Fatihah ini agar datangnya kita ke majelis ini sebagai bekal kita pulang kampung. Bu ya, tiap orang pulang kampung kan punya bekal Bu ya. Duduk di sini ini menjadi bekal kita nanti balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fatihah yang keempat niatin Bu, niatin. Ya Allah, dengan Fatihah undang saya untuk jadi tamumu. Biar bisa nyaba sholat di depan Ka'bah. Ayo Bu, berdoa aja. Minta aja, khusyukkan hati, konsentrasi, kita baca Fatihah. Biar ibu semuanya diundang Allah ke dalam Ka'bah Bu ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon doanya Bu. Satu lagi Fatihah Bu ya buat saya. Insyaallah tanggal 10 November besok saya berangkat umroh bersama rombongan jamaah yayasan saya. Kurang 9 orang lagi. Ya. Ada yang mau ikut sini?
berangkat 10 sampai 20 November. Ya, saya udah saya booking seatnya, tapi tinggal 9 lagi. Mudah-mudahan dari Tambun ikut. Kemudian mengikut, Bu. Ya. Kalau ibu pengen kepo, kenal kepo, Bu? Lihat-lihat perjalanan saya umroh, buka YouTube, klik nama saya, Nur Anwar Amin. Nah, atau buka Google Nur Anwar Amin, atau buka TikTok. Lah ada TikToknya, Bu. Ya. TikToknya KBIHUWAC. TikToknya KBIHUWAC. Kagak ribet kagak ya. KBIH tahu kan? KBIHU sekarang KBIHUWAC. Kalau nama saya dibenar lagi Ajinung. Nah, TikToknya Ajinung, buka aja tuh, Bu. Lihat ngapain aja, kemana aja, di situ ada semua. Dan hari ini ibu semua kita shoot biar masuk YouTube. Ya kan tahun ini ada semua hadir, guru kita Maulid, tahun depan belum tentu. Ya Bu ya, saja. Kemarin saya ceramah ke CBL, ke musola begini Bu ya. Lah ayam Bu pada masuk ke dalam. Dari situ tuh klepak masuk kemari Bu. Lah dia kabur-kaburan, lah ibu-ibu panik Bu ya. Ada ayam masuk dari luar ke dalam musola. Ternyata ayam itu Bu ngelihat siapa yang datang Bu? Israel. Lah ayam itu nyampe ke usahanya, diem baru saja mati di tempat Bu. Tuh kalau Israel udah datang Bu. Rupanya ayam itu ngelihat yang datang malaikat. Ya. Hari ini kita duduk bareng, tahun depan belum tentu Bu. Bisa jadi ibu duluan, saya belakangan. Ya nggak apa-apa dah, saya belakangan ibu duluan. Ya Bu ya. Makanya Bu doain biar saya tanggal 10 sampai tanggal 20 Allah kasih kelancaran. Umrohnya sempurna, yang kurang 9 orang lagi Allah sempurnakan. Nah, ibu-ibu mau kalau pengen umroh tuh kepoin aja tuh. Nanti nomor telepon saya tinggal minta sama Ustaz Taufik ya. Insya Allah saya berangkat setiap 2 bulan sekali. Nanti berangkat lagi di awal Februari. Ya, termasuk haji reguler yang pengen ikut silahkan. Ibu mendaftar haji sekarang boleh. Daftar sekarang berangkatnya 30 yang tahun yang akan datang. Iya. Makanya ibu daftar aja. Nanti ibu cicil tiap bulannya 700.000. Bayaran di mana? Di Alfa, di Indomaret, nggak perlu ke rumah saya. Nanti daftar KTP, KK, surat nikah, uang 1 juta udah dapat nomor antrian. Tiap bulannya bayar 700. Mahalan bayar haji apa kredit motor? Nah, buat motor kuat masa haji kagak. Ya, kalau udah daftar mah urusan Allah. Nyampe alhamdulillah, kagak nyampe juga alhamdulillah. Dah niatin tuh besok segera daftar. Ya, nanti kalau daftar mah Bu, ibu mau ngikut KBH mana kayak boleh. Mau ngikut KBH saya boleh, kagak juga nggak apa-apa. Yang penting saya mah biar ibu semua biar segera daftar haji. Ya Bu ya, doain mari Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah ini buat saya, buat ibu-ibu semua juga bisa nyusul. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih semua ibu-ibu, mohon maaf ya. Emang langsung doa? Oh langsung doa. Matiin aja.